Halo, apa kabar? Gimana? Kalian udah sempet belum tulis tujuan hidup kalian? Oh iya, hari ini aku masih review dari bukunya Bahagia Itu Dipraktekin. Karena masih banyak loh terdapat tips-tips di dalam buku itu yang bisa langsung kita praktekin. Mengobati luka. Kita mungkin memiliki luka batin yang lama sudah dipendam, membuat kita menjadi kurang bahagia. Sebab terkadang kita cenderung memendam luka tersebut dan berpura-pura sama sekali itu tidak terjadi. Hampir semua orang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ilmu psikologi menyebutkan bahwa pada usia 0-15 tahun, sebuah kejadian yang tidak menyenangkan dapat menjadi luka batin. Pada usia tersebut, otak manusia sedang melakukan pengumpulan data dan kita belum punya kekuatan yang optimal untuk menerima pengalaman-pengalaman rasa sakit. Biar begitu, semua orang merasakannya. Untuk mengobatinya, hanya ada satu cara yang efektif, yaitu dengan menerima diri apa adanya. Ya, ingat aja, semua orang pernah terluka, dari yang terparah, masih ada yang lebih parah lagi. Lalu, akhirnya seiringnya pengalaman menjadi kita sosok yang bisa menjadi dewasa. Dewasa bisa dibilang bahwa sebuah kelahiran baru. Manusia terlahir kembali ketika mereka menjadi dewasa. Menjadi dewasa salah satunya bisa dengan tulus menerima diri apa adanya, termasuk menerima pengalaman buruk yang pernah dialami. Menjadi bahagia adalah merasa bebas dengan siapa diri Anda. Dengan merasa bebas, kita menghidupi kehidupan ini secara tulus dan tidak dibuat-buat. Biasanya, sangat tidak mudah bagi kita untuk hidup secara tulus. Kehidupan modern menawarkan aneka macam pelapis dan topeng-topeng melalui banyak hal. Walaupun demikian, hati tidak bisa dibohongi. Ada beberapa hal yang harus dibayar demi topeng-topeng tersebut. Tentu saja, pada akhirnya ongkos emosinya jauh lebih besar. Kita dapat memeriksa apakah kita telah menjalani hidup ini secara tulus. Apakah kita terlalu sering marah? Marah sering merupakan tanda bahwa kita sedang mengalami konflik dan sampai pada titik frustasi. Barangkali kesalahannya bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Apakah kita sering merasa tegang? Tubuh kita memiliki kaitan yang erat dengan emosi. Ketegangan juga menjadi tanda bahwa tubuh sedang mempertahankan diri dari ancaman. Barangkali kita mempertahankan diri supaya orang lain tidak mengenal siapa kita yang sesungguhnya. Pegang erat keyakinan positif. Keyakinan adalah penerimaan bahwa sesuatu adalah benar adanya, terutama sesuatu hal yang tanpa bukti. Keyakinan memang berbeda dengan hukum, misalnya hukum gravitasi, sebab hukum merupakan sesuatu yang berlaku universal dan telah terbukti benar adanya. Berusaha menjadi orang yang positif, orang yang tidak pernah mengkhawatirkan segala hal secara berlebihan, karena yakin bahwa segala sesuatu, apapun itu, akan mengarahkan hasil yang baik. Aturlah pikiran-pikiran kita, peganglah keyakinan positif dan jadikan penyaring pikiran-pikiran kita. Dan cobalah untuk memvisualisasikan keyakinan positif. Bagian dalam diri manusia yang paling bertanggung jawab terhadap emosi adalah memori. Ingatan kita adalah kekuatan kita untuk merasa bahagia. Ambillah waktu, entah setiap hari atau seminggu sekali, untuk mengenang lagi momen-momen manis dan membahagiakan. Ingatan akan hal yang manis tersebut akan membuat menjadi bersemangat. Ambillah foto-foto atas kejadian-kejadian bersama-sama. Mungkin ketika bersama keluarga, pasangan, teman baik, teman kantor, dan sebagainya. Simpanlah di album, dan sekarang kita memiliki memori kebahagiaan yang terdokumentasi. Tersenyumlah lebih sering. Paksalah diri untuk tersenyum. Cobalah dan yakin deh bahwa ini gak susah-susah banget. Ketika kita memaksa diri untuk tersenyum, katakanlah afirmasi berikut. Saya bahagia. Lihatlah dan rasakan mood kita setelahnya. Kita akan merasa lebih ringan dan mulai mampu merasa kuat untuk menjalani kehidupan sesudahnya. Pasanglah senyum setiap hari. Kita perlu menyadari bahwa senyum dan kebahagiaan itu menular. Paksalah dan berpura-pura tersenyum sampai akhirnya kita benar-benar merasa bahagia. Satu hari satu inovasi. Berapapun usia kita bisa menghidupkan kembali kreativitas di jiwa. Memang tidak terlalu mudah untuk mengatakan bahwa sesungguhnya kreativitas itu seperti permainan biasa. Namun, kenyataan kreativitas adalah hal yang mudah di tangan anak-anak. Anak-anak melakukan eksplorasi mereka setiap kali menanyakan hal-hal yang terlintas di pikiran mereka. Anak-anak adalah makhluk yang paling kreatif.
sebelum mereka dihantam oleh pemikiran-pemikiran ala orang dewasa. Jangan rakus. Kata rakus mungkin terlalu kasar, namun itu kenyataannya. Jika ingin bahagia, kita perlu membatasi diri untuk tidak terjebak pada keinginan kita sendiri. Kita perlu melatih diri untuk mengatakan cukup, bahkan ketika merasa ingin mengulang-ulangi sebuah cerita yang baik, mengesankan, menyentuh di hadapan teman-teman. Bisa jadi cerita itu justru terdengar sangat menyebalkan untuk teman-teman kita. Coba deh ambil waktu sejenak untuk melihat kembali apa yang telah kita miliki saat ini. Jika merasa sudah cukup, berarti memang cukup. Dan ingatlah, segala pengalaman membahagiakan yang sebenarnya tidak butuh untuk lebih-lebihkan lagi. Siapapun yang mampu menata pikiran, maka tidak ada hari yang tidak dapat mereka temukan senyum di dalamnya. Hidup ini tidak selamanya tentang kebahagiaan, kebaikan, dan ketulusan. Kadang-kadang ada saja yang mengganggu pikiran, entah cibiran orang, keadaan yang menyebalkan, hingga cara pikir kita yang justru menyulitkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita perlu menemukan berbagai alasan untuk menguatkan hati dan pikiran. Kita bisa mulai perjalanan untuk menemukan berbagai alasan tersebut, agar ketika pikiran kita goyah, kebaikan dalam diri tetap masih ada. Atau ketika hari-hari terasa membosankan, kita masih mampu bertahan untuk menghadapinya. Berusahalah menghindari kebiasaan terus-menerus memasang wajah murung saat ada masalah. Sebaiknya, cobalah untuk fokus dan berani ketika masalah datang menyerang. Sebab selain wajah yang semakin murung, kita juga dapat seenaknya saja marah-marah kepada banyak orang yang kita anggap tidak mau mengerti keadaan hati kita. Celakanya, ketika masalah yang kita hadapi akhirnya selesai seiring waktu, orang-orang sudah terlanjur pergi, atau minimal tidak akan pernah mau peduli lagi tentang kita. Bisa jadi kan, mereka dapat menolong atau minimal mau menemani hati kita yang sedang berantakan. Jika saja kita mau sedikit tenang dan menerima bahwa tidak semua orang mampu langsung mengerti masalah apa yang sedang kita hadapi. Penuhilah janji-janji. Salah satu cara untuk membagikan kebahagiaan adalah dengan memegang teguh apa yang kita janjikan. Seperti halnya kata pepatah, janji adalah hutang. Ketika menjanjikan sesuatu kepada seseorang, kita telah menjual diri kita. Menjual diri di sini maksudnya mata uang yang dipakai dalam hal ini adalah harapan dan kepercayaan. Kita memberikan kepada orang lain harapan dan mereka membayar dengan rasa kepercayaan orang lain dan buat orang lain tetap mempercayai kita. Berusahalah berkolaborasi. Kebahagiaan dalam sebuah kolaborasi di tempat kerja merupakan sesuatu yang paling ideal di sebuah lingkungan kerja. Integrasikan diri Anda dan ide-ide secara bersama dengan rekan-rekan kantor yang lain, sehingga seluruh energi bisa terpusatkan, dan ketika kita bisa meraih prestasi bersama, kita akan merasa sangat bahagia. Oh ya, sekarang coba yuk tulis 3 hal yang Anda sukai dari diri Anda. Penerimaan diri merupakan bagian yang sangat penting dalam mengelola kebahagiaan. Pikirkanlah 3 hal yang sangat menarik dan mengagumkan dari diri Anda. Hal-hal tersebut tidak harus berupa sesuatu yang bersifat fisik. Bisa jadi itu merupakan sifat Anda yang penyayang, hobi Anda yang unik, atau selera film Anda yang anti-mainstream. Coba ditulis dalam sehelai kertas, terus masukkan ke dalam dompet atau tempel di bawah bingkai foto, atau bisa juga diletakkan di cermin. Ini akan mengingatkan betapa uniknya Anda. Selamat mempraktikkan kebahagiaanmu. Terima kasih ya sudah bahagia bareng sama aku.